Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi beraktivitas di warung sembako teman-teman ya. Semoga lancar dan sukses selalu untuk semuanya. Yang satu profesi dengan saya, tetap semangat ya. Di video kali ini saya akan sharing kembali kegiatan saya di warung sembako ya teman-teman. Ini aktivitas pagi hari seperti biasa teman-teman ya. Kita membersihkan beberapa peralatan di warung sembako teman-teman ya, sambil menunggu pembeli datang. Kita sambil beres-beres, sambil bebenah gitu ya teman-teman. Kita sharing lagi ya tentang persembakoan ini teman-teman. Usaha sembako ini sangat menjanjikan banget ya. Begitu banyak sekarang itu para warungers baru ya yang mencoba peruntungan di bidang usaha sembako ini teman-teman ya. Bisnis ini yang selalu dibutuhkan sepanjang waktu ya. Salah satunya adalah barang-barang sembako ini teman-teman. Bisnis warung sembako itu menjadi idaman para ibu-ibu juga ya. Para bapak-bapak juga tidak ketinggalan ya, yang ingin mempunyai usaha sembako ya. Mungkin dimanapun adanya ya, entah itu di pedesaan ataupun di perkotaan, sekarang banyak banget pengusaha-pengusaha sembako teman-teman ya, termasuk kita juga tentunya. Usaha warung sembako itu adalah usaha yang sangat menjanjikan ya. Usaha modal kecil bisa menjadi besar teman-teman, dengan keuntungan yang lumayan ya, seperti itu jika kita tekun dan serius menjalaninya ya. Tren usaha ini menjanjikan. Usaha modal kecil bisa untung besar loh teman-teman ya. Usaha modal kecil ini terkadang membuat ragu pemula ya, yang tertarik terjun di dunia bisnis ini. Padahal di zaman serba canggih ini sekarang ini ya, hal tersebut bukanlah sebuah kendala menurut saya teman-teman ya. Sekarang ini banyak sekali usaha-usaha modal kecil yang menjanjikan dan pastinya cocok untuk pemula ataupun pembisnis rumahan seperti itu ya. Contohnya warung sembako ini teman-teman ya. Belakangan ini usaha modal kecil ini menjadi tren usaha yang diminati banyak kaum milenial teman-teman ya. Dan tapi tidak dipungkiri juga bisa diminati juga oleh kaum lainnya ya teman-teman. Kira-kira apa saja sih usaha itu yang bisa dimulai dari modal kecil ya, yang menjadi tren saat ini dari tahun ke tahun tuh banyak sekali meningkat sekali ya pemilik-pemilik warung sembako itu teman-teman ya. Entah itu yang modal kecil ataupun yang modal besar seperti itu ya teman-teman. Di mana-mana pasti banyak yang membuka usaha baru, yaitu buka usaha warung sembako ini teman-teman. Usaha warung sembako itu atau warung kelontongan itu bisa menjadi salah satu peluang usaha modal kecil yang menjanjikan untuk dicoba ya teman-teman. Warung kelontong itu berhubungan erat dengan kebutuhan pokok setiap hari manusia setiap hari kita teman-teman, seperti itu ya. Kebutuhan pokok meliputi kebutuhan makan dan minum, juga mencuci dan memasak ya, dan lain-lainnya teman-teman ya, seperti peralatan bayi kita jual, peralatan orang tua kita jual, peralatan orang anak muda pun kita jual ya, dan keperluan-keperluan lainnya yang kita butuhkan sehari-hari itu pasti kita jual teman-teman. Berikut juga dengan sekarang itu ya, zaman serba canggih, kita bisa menambahkan juga penghasilan dengan menjual barang-barang lainnya, seperti menjual pulsa dan alat-alat kebersihan ataupun perabotan gitu teman-teman. Itu jadi salah satu ide juga untuk dijual di warung sembako ya teman-teman. Apapun itu kita bisa masukkan ke warung sembako untuk kita jual lagi, seperti itu ya teman-teman. Kita bukan hanya menyediakan bahan-bahan sembako aja, namun pelengkapnya pun kita harus lengkapi juga ya. Contohnya itu ya alat tulis ya, dan lain-lain teman-teman ya. Apapun kita jual deh di warung sembako ya, yang penting jadi uang, tidak dihutangkan, seperti itu ya teman-teman. Dengan kita menyediakan berbagai macam barang yang kita jual ini, otomatis kita pun mendapatkan omset yang cukup besar dan keuntungan yang lumayan juga teman-teman, pastinya seperti itu ya. Dan kita pun harus mengikuti perkembangan zaman sekarang ini ya. Apapun yang kita bisa jual di warung sembako kita jual teman-teman ya. Jangan sampai kita ketinggalan oleh warung-warung lainnya yang sudah lebih maju ya, lebih terdepan gitu teman-teman ya. Contohnya dari alat pembayaran ataupun dengan barang-barang yang lebih kekinian seperti itu teman-teman ya. Kita harus sediakan juga di warung sembako kita.
Peluang usaha modal kecil ya itu warung sembako ya, kita bisa mulai dari modal berapapun teman-teman ya, entah itu modal 1 juta ataupun 2 juta, itu bisa kita mulai dengan modal segitu teman-teman ya, dengan kita menyediakan tempat di rumah saja ataupun menggunakan tempat di pekarangan ataupun di teras rumah, kita bisa usaha sembako ini teman-teman ya. Kita berawal dari kecil-kecil dulu, namun lama-kelamaan mungkin jika kita serius dengan usaha ini pasti akan lebih besar lagi dan cepat berkembangnya teman-teman. Dengan kita menyediakan berbagai macam barang yang dibutuhkan kita sehari-hari ya teman-teman. Oleh karena itu, usaha warung sembako ini menjadi usaha yang potensial ya teman-teman. Dengan modal kecil kita sudah bisa membuka usaha warung sembako ya, ataupun warung kelontongan di rumah ya teman-teman, seperti itu ya. Namun kita harus sadari juga ya, harus kita tahu juga bahwa persaingan itu cukup ketat banget ya. Persaingan usaha ini, persaingan usaha warung sembako itu pasti sangat ketat banget ya. Dan usaha warung sembako itu kita harus memiliki inovasi-inovasi yang sangat kekinian ya, ataupun kita harus berani dalam berinovasi ya. Kita harus berani dalam bersaing ya, dalam persaingan gitu teman-teman. Walaupun masuk ke dalam usaha modal kecil, kita harus berkomitmen dalam menjalankan usaha warung kecil ini ya, warung sembako ini. Dan bagaimana sih caranya ya teman-teman, kita nanti kita sharing-sharing kembali di video selanjutnya ya. Sebelum itu kita harus juga melakukan riset ataupun mengetahui jenis barang ataupun produk apa saja yang lebih banyak dibutuhkan oleh para pembeli itu ya. Tujuannya agar kita bisa menentukan apa saja sih barang-barang yang memang harus dijual di warung sembako kita itu. Dan warung sembako itu terkenalnya dengan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari gitu teman-teman ya. Peluang usaha warung sembako ya, semuanya pasti menginginkan ya mempunyai usaha di rumah, memiliki penghasilan dari rumah gitu teman-teman ya. Contohnya saja orang-orang yang sudah memiliki satu usaha, mereka membuka lagi usaha baru yaitu warung sembako ya. Alasan ya ingin menambah penghasilan, seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin ada juga beberapa teman kita juga yang sudah mempunyai satu toko, mungkin mereka ingin mempunyai cabang lainnya ataupun ingin memiliki warung lainnya, seperti itu ya. Itulah salah satunya tandanya ya bahwa usaha warung sembako itu semakin diminati, semakin diinginkan ya oleh semua kalangan teman-teman ya. Dan memang usaha sembako itu sangat menggiurkan banget teman-teman ya. Selain barang-barangnya yang kita butuhkan digunakan sehari-hari, dan keuntungannya pun lumayan teman-teman ya, bisa mencapai ratusan juta per hari ya jika memang omsetnya bagus. Dan mungkin itu untuk agen-agen yang besar. Nah, untuk warung-warung kecil ya, kita berpenghasilan berapapun kita syukuri aja teman-teman ya. Yang penting masih laris manis dan perputarannya cepat juga, seperti itu teman-teman ya. Kita menyesuaikan dengan modal kita, menyesuaikan juga dengan keadaan warung kita ya teman-teman, seperti itu ya. Kita tetap semangat aja dalam mengelola usaha ini teman-teman. Warung sembako itu sangat menggiurkan banget ya. Namun sebelum teman-teman memulai usaha ini, kita harus tahu juga ya untuk mengetahui jenis barang apa saja yang kita harus jual di warung sembako kita agar cepat lakunya gitu ya. Dan kita harus tahu juga lokasi yang bagaimana yang harus kita gunakan untuk berjualan ini, seperti itu ya. Kita harus mengetahui itu. Dan kita harus melakukan juga riset-riset lainnya ya, agar warung sembako kita itu semakin berkembang lagi ya. Dan kita pun harus tahu juga ya, menentukan lokasi itu sangat penting banget teman-teman ya. Karena kunci sukses persaingan usaha warung sembako itu adalah, salah satunya adalah dari lokasi juga ya. Itu juga menentukan banget teman-teman ya. Jadi perhatikan tempat kita berjualan itu sudah bagus atau tidak ya tempatnya, seperti itu. Dan juga kita harus perhatikan produk barang-barang yang kita jual ini ya sudah bagus atau belum nih di pasaran, harganya bagus atau tidak, seperti itu ya. Jika memang kita belum mengetahui caranya, kita bisa lihat ataupun kita bisa cari-cari tahu tentang itu di berbagai sumber ataupun media sosial gitu teman-teman. Nah, itulah teman-teman ya usaha yang sangat menggiurkan di zaman sekarang ini ya.
Cukup sekian teman-teman video saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.